Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman sehingga memiliki pandangan berbeda pula dalam memandang dunia otomotif. Dan pada video kali ini saya ingin merekomendasikan satu video yang harus ditonton teman-teman sampai habis. Apa itu? Yakni investasi kepada mobil sehingga tidak mendapatkan nilai depresiasi yang rendah. Apakah kita bisa investasi di mobil? Nah, simak videonya sampai selesai. Oke, bagi teman-teman yang mungkin kemarin sudah mengumpulkan dana untuk membeli mobil baru atau sudah melakukan tips dari saya bagaimana mengejar mobil impian, tapi bagi yang belum bisa nanti ketik atau klik di kolom di atas ya, rekomendasi itu akan saya munculkan. Nah, tentunya bagi teman-teman yang ingin membeli mobil baru, satu faktor penting yang tidak boleh dilewati atau diabaikan oleh teman-teman yakni nilai depresiasi sebuah mobil ya. Ini perlu diperhatikan. Mengapa? Karena ketika teman-teman tidak memperhatikan itu dan dalam jangka waktu 1 tahun atau 5 tahun teman-teman ingin menjualnya, mobil teman-teman turunnya benar-benar sangat anjlok, dan tentu jangan sampai itu terjadi ya teman-teman ya. Penurunan ini tentunya karena mengalami depresiasi yang cukup signifikan ya, dan jangan sampai teman-teman ya melakukan pemilihan mobil yang memiliki depresiasi rendah sehingga investasi itu sudah hilang ya dalam jangka panjang. Nah, makanya teman-teman perlu memperhatikan ini. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama ya, cari merek yang terkenal dengan reputasi nilai depresiasi yang rendah. Ya, beberapa merek seperti sebut Toyota, kemudian Honda, dan ini yang nggak umum ya Subaru yang saat ini sedang naik daun ya. Subaru ini semakin lama mobilnya tidak semakin murah tetapi semakin mahal. Ya, antara mobil barunya dengan generasi lamanya secara bentuk dia tidak begitu banyak perubahan ya. Secara performa juga tidak ada banyak perubahan. Benar-benar stabil mobilnya, baik yang tua hingga yang muda. Itulah kenapa Subaru akhir-akhir ini menempati posisi mobil yang banyak dibincangkan oleh para YouTuber otomotif. Nah, tentunya 3 merek ini perlu dipertimbangkan teman-teman ya, karena mereka memiliki kualitas yang solid dan nilai jualnya bertahan dari waktu ke waktu. 3 produksi Toyota, Honda, dan juga Subaru ya. Kalau di produk-produk yang lain depresiasinya masih naik turun bahkan cenderung rendah ya. Apalagi kalau teman-teman memilih Datsun ya, apalagi Datsun sekarang sudah tidak ada di sini. Nah, depresiasi mobilnya benar-benar turun dengan drastis. Nah, hal itu juga kemarin terjadi pada Ford ya. Ford setelah pandemi itu sempat hengkang dari Indonesia dan harga semua mobil Ford itu banting-bantingan ya, bener-bener hancur. Nah, tapi setelah 2022 Ford masuk lagi ke Indonesia, harganya mulai stabil. Komunitas-komunitas Ford itu mulai merasa bahagia karena Ford datang lagi di Indonesia. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu diriset oleh teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa menghindari depresiasi mobil yang rendah. Selanjutnya perhatikan model dan varian mobil. Karena apa? Model dan varian mobil ini akan lekang oleh waktu ya, dan juga bisa mempengaruhi depresiasi dari mobilnya. Nah, sehingga lakukan penelitian terhadap pasar, ulasan-ulasan dari para YouTuber otomotif, kemudian data historis penjualan mobil ini bagaimana, barunya, kemudian bekasnya setelah 3 tahun, setelah
1 tahun, setelah 5 tahun, bahkan setelah 10 tahun. Lah itu silakan dibandingkan oleh teman-teman, sehingga nanti akan ketemu data-data, angka-angka yang valid ya. Tentu ini sesuatu yang agak ribet, tetapi jangan dibayangkan ribetnya, tetapi bagaimana teman-teman nanti jangan sampai ketika beli mobil dan purna jualnya jelek ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, lantas apakah kita bisa melakukan investasi di dalam mobil? Sungguh sangat bisa. Nah, itu dilakukan oleh beberapa orang, salah satunya Fitra Eri itu kemarin membeli Yaris ya. Ya, Yaris tipe GR Yaris ya. GR Yaris yang benar-benar langka itu masuk ke Indonesia tidak banyak. Nah, karena tidak banyak inilah ya, dalam waktu tidak sampai 1 tahun, hitungan bulan saja, permintaan pasar membludak, tetapi persediaan nggak ada. Mobil harga barunya itu katakan 600 juta, tiba-tiba harga di pasaran bisa mencapai 900 bahkan 1 M lebih. Nah, ini adalah investasi, dan tentu untuk memperhatikan investasi ini bagi teman-teman yang bukan pecinta otomotif, pecinta gila, tidak akan bisa menemukan bagaimana cara melakukan investasi di mobil. Cenderung teman-teman pasti akan menemukan depresiasi kendaraannya itu semakin menurun ya. Jadi tetap akan bisa dilakukan investasi di mobil. Maka itu kolektor-kolektor mobil selalu ada. Ketika ada kolektor berarti di situ ada nilai investasi ya, ada investor ya, makanya kan tetap ada, teman-teman pasti akan menemui kolektor di dunia otomotif khususnya di mobil. Jadi jangan dibayangkan bahwa teman-teman membeli mobil tidak bisa investasi, no, itu tetap bisa, tapi teman-teman harus pandai. Kenapa? Karena ketika sedikit meleset saja itu sudah menurun harganya. Nah, tentunya apa sih yang perlu diperhatikan hal itu? Ya, ini salah satunya yakni faktor yang ada di dalam mobil. Salah satunya fitur ya, apakah dia memiliki fitur yang canggih, kenyamanan, keamanan ya. 3 hal ini apakah bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama? Ketika iya, nah maka depresiasi mobil tersebut pasti akan rendah. Nah, berbeda dengan mobil yang 3 hal itu tadi tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya mobilnya cepat rusak, kenyamanannya ini kurang dapat, lah itu pasti akan menurun. Nah, tentunya beberapa panduan untuk membeli mobil tersebut bisa dijadikan investasi ya. Tapi jangan coba-coba bila teman-teman masih pemula atau baru berkenalan dengan mobil 1 atau 2 mobil saja ya. Atau bahkan teman-teman hanya menggunakan 1 mobil di harian, tidak, pikirannya itu tidak fokus ke mobil, bukan reviewer mobil, bukan pecinta otomotif ya, tapi mencoba menitipkan uangnya biar nggak habis dengan dibelikan mobil. Jangan, teman-teman pasti akan rugi karena depresiasi itu pasti akan menghinggapi teman-teman. Jadi mungkin itu saja video yang bisa saya persembahkan untuk teman-teman ya. Investasi di mobil itu bisa, tetapi investasi di sini teman-teman harus belajar mengotak-ngatik data yang ada di market ya. Siapa pecinta gilanya, siapa pemainnya di sana, tentu ini hal yang nggak mudah, tapi teman-teman juga pasti bisa ketika punya keinginan. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja ini bisa membuka perspektifnya teman-teman dalam memandang dunia otomotif. Dan bila teman-teman suka dengan model video seperti ini, maka tekan like, tekan komen, dan juga jangan lupa subscribe serta nyalakan bunyi loncengnya. Oke, salam otomotif.